teman-teman. Jadi pagi ini kita akan unboxing ceritanya sepatu dari Freestep. Ini kardusnya nggak ada tulisan Freestep dan sebagainya. Jadi ceritanya dulu pertama kali Freestep ngirim sepatu size 42 dan ini kardusnya resmi ya dari Freestep dan sebagainya. Cuman sepatunya kecilan. Dari Freestepnya cukup berbaik hati menawarkan untuk size 43 tapi langsung dikirim dari pabriknya. Jadi karena dari pabriknya langsung ya kardusnya juga kardus yang coklat begini standar. Jadi jangan khawatir dengan kardusnya, kalau teman-teman yang beli nggak akan kardus polos begini. Oke, langsung aja kita unboxing. Ya, inilah dia saudara-saudara, dikasih juga topi dan kaos kaki dari Freestepnya. Dan ini dia sepatunya, Freestep Berlin series warna hitam. Langsung dari kotaknya, sepatu ini pesan pertama lumayan berat dan sepertinya memang berat. Kedua, nah terus ini juga dikasih kaos kaki. Kakinya lumayan, bahannya enak, ya enak. Dan kaos kakinya model yang jari-jari begini. Nah, karena kalau misalnya videonya unboxing doang bakal rada ngebosenin ya. Jadi kita sekalian tes first impression. Saya begitu nanti kita report lagi hasil first impressionnya seperti apa setelah lari. Baru beres lari dan kayaknya siap buat ngasih first impression. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya, pengen ngasih semacam disclaimer dulu. Jadi sepatu ini bukan saya beli sendiri, jadi gue dikirim sama Freestepnya. Jadi mereka ada semacam program pengenalan buat komunitas gitu ya. Jadi mereka ngirim ke komunitas lari untuk coba dan nge-review sepatunya. Tapi setahu gue sih, gue dan kayaknya komunitas lain juga nggak ada kewajiban atau instruksi gitu ya untuk bilang pokoknya promosi hal-hal yang bagus soal sepatu mereka gitu. Jadi review ini jujur gitu ya, walaupun sepatu ini dikirim, dan buat gue ini satu inisiatif yang sangat bagus dari brand sepatu, karena berarti mereka cukup agresif dalam mendekati calon-calon konsumen ya, jelas kita. Dan mereka juga kayak mau mendengar review atau masukan dari pemakainya gitu. Oke, tapi karena review ini review jujur juga, gue pengen ngasih tahu aja dari awal, gue bukan tipe orang yang suka jual sentimen. Jual sentimen itu maksudnya gimana? Ini brand lokal gitu ya. Freestep tuh brand lokal, dan ini brand lokal pertama yang gue pakai buat sepatu lari. Tapi gue bukan tipe orang yang karena ini brand lokal mencintai produk Indonesia lalala dan kemudian harus beli ini. Kalau misalnya nggak beli ini kemudian nggak cinta Indonesia, gue bukan orang yang gitu. Dan gue juga bukan tipe orang yang bakal ngomong ternyata sepatu ini bisa bersaing dengan merek-merek luar, atau ternyata kenapa? Karena kalau gue bilang kayak gitu artinya awalnya gue berasumsi bahwa merek lokal itu kalah dari merek luar, sehingga ketika setelah dicoba ternyata gue salah dan ini bisa bersaing dengan brand luar. Enggak begitu, karena gue datang dengan nggak ada asumsi apa-apa. Jadi gue memperlakukan sepatu ini ya sama aja dengan sepatu merek-merek lain, mau terserah itu mau bikinan lokal, mau bikinan Amerika, bikinan Jepang, bikinan mana. Kalau misalnya ini bagus gue bilang bagus, kalau enggak ya enggak gitu. Kenapa? Karena menurut gue kalau memang mau maju ya udah kita bilang apa adanya soal sepatu ini. Karena nanti juga konsumen ketika datang ke toko sepatu, ada kupu-kupu. Ketika datang ke toko sepatu ya mereka jarang gitu mana yang ngelihat bikinan mana. Ya kalau misalnya sepatunya enak bagus ya akan mereka beli terlepas dari bikinan mana. Oke gitu. Nah, disclaimernya, ini sepatu Freestep
series Berlin. Dan di awal tadi gue udah bilang begitu gue angkat sepatunya terasa berat. Dan memang ini sepatunya berat, jadi kalau misal buat ukuran daily trainer, ini kelasnya kayaknya beratnya sama kayak Triumph 18 dari Saucony atau nggak seberat Adidas Ultra Boost. Ya, tapi di kisaran itu lah Brooks Glycerin, kalau misalnya ada yang pernah pakai Brooks Glycerin, nah, kok di kelas-kelas itulah. Jadi yang kedua, midsole-nya ketika dipegang pertama keras, firm, ini sangat firm. Bahannya Phylon, nanti kita ngomongin lebih jauh. Dan uppernya tebal, uppernya sangat tebal, jadi udah ya berat terus firm. Udah gitu guanya sendiri 2 hari yang lalu juga habis sesi yang lumayan berat, jadi kaki masih kayak pegel-pegel, kaki gua nggak fresh lah ketika lari ini. Jadi sepatu ini punya semua resep untuk mendapat review yang jelek dari gua. Karena itu gue nggak suka sepatu berat, satu. Kedua agak suka sepatu yang terlalu firm buat daily trainer, dan kaki lagi pegel gitu. Tapi apakah memang benar sepatu ini kemudian dapat review jelek? Nggak, gue salah. Jadi walaupun ini punya semua resep untuk dapat review yang jelek, ternyata ini bagus gitu. Ternyata gue menikmati hari ini larinya sangat dipakai sangat fun dan enak aja gitu. Tadi dipakai langsung 16 kilo, padahal gue kalau misalnya sepatu baru gitu pakai biasanya pertama yang 10 kilo atau berapa gitu ya. Kebetulan tadi jadwalnya 16 kilo, gue pakai 16 kilo aja. Kalau misalnya lecet dah, atau nggak enak dah. Kita coba bahas satu persatu aja kali ya, dari upper sampai ke outsole-nya. Pertama uppernya, ini uppernya bahannya mesh, tapi kayaknya 2 lapis, jadi tebel banget. Hari ini kebetulan nggak terlalu panas, tapi kaki lumayan agak panas. Cuman yang kerasa di gue adalah kaki ini upper ini bener-bener mencengkram kaki dengan baik. Lockdownnya bagus, nggak ada heel slip sama sekali. Talinya cukup panjang kalau misalnya mau pakai runner's loop atau heel lock, di sini ada lubangnya juga. Tapi gue nggak pakai tadi dan sama sekali nggak ada heel slip. Terus untuk soal fitting, ukuran dari si Freestep ini di size chartnya agak aneh ya. Jadi sentimeternya buat ukuran itu nggak sama dengan merek lain. Kalau misalnya teman-teman pernah pakai sepatu Reebok, ini kira-kira ukurannya sama dengan sepatu Reebok. Jadi gue biasa pakai US 10 atau 28 cm. Kebanyakan merek US 10 itu ukuran 44. Jadi kayak Hoka, Nike, Adidas, New Balance dan sebagainya, biasanya itu ukuran 44 kalau US 10. Tapi di Reebok itu ukuran 43. Ya, ukurannya sama 28 cm. Nah ini sepatu ini 43 dan di gua pas, jadi ada jarak sekitar selebar 1 jempol gitu ya di depan. Dari lebarnya cukup baik, cukup pas untuk gua. Jadi kalau teman-teman biasa pakai Nike atau biasa pakai New Balance, kalau untuk sepatu ini downsize 1. Sementara kalau misalnya biasa pakai Reebok, pakai ukuran yang sama. Untuk uppernya tadi ya, lockdownnya udah bagus, dan ini heel counternya di heel ini keras, jadi maksudnya sangat kokoh begitu ya, mencengkram heel kita dengan baik. Makanya walaupun ini agak flare out keluar dikit gitu, dia nggak bikin heel kita kayak pengen loncat ke atas gitu, nggak gitu. Heel locknya cukup bagus, dan di sini ada cukup banyak padding busa, sehingga kita cukup merasa nyaman. Di tangnya juga lidahnya juga nggak terlalu tebal tapi nggak tipis juga, cukup melindungi dengan baik. Terus ini mungkin yang gue nggak suka, ini sih di depan dia pakai kayak semacam toe bumper gitu ya, buat ngelindungin jari-jari kita. Ini kalau misalnya di sepatu trail sih bagus, cuman kalau misalnya di sepatu road agak nggak yakin ya diperlukan apa enggak. Apalagi juga kalau misalnya bahannya kayak TPU overlay gitu, itu masih itulah. Cuman kalau karet kayak gini, jadi kalau dari jauh kayak sepatu safety boots gitu, ya itu aja sih. Secara fungsi ini berfungsi dengan baik si uppernya, walaupun ini agak kasar ya bahannya di dalam dia agak kasar, tapi karena kasar juga dia jadi bikin kaki kita nggak kemana-mana gitu, karena dia ngegrip dengan baik. Yang kedua, midsole-nya bahan Phylon. Phylon itu apa? Kalau misalnya teman-teman tahu
EVA, bahan EVA atau busa yang biasa dipakai, foam yang biasa dipakai di sepatu lari. Phylon ini sebenarnya EVA juga, cuman EVA-nya dibentuk pellets atau yang kecil-kecil butiran gitu, lalu dikompres. Setelah dikompres dia di expand lagi dengan menggunakan panas, di expand. Setelah dia udah di expand gitu, dia didinginkan lagi, dicetakan gitu, sehingga menjadi busa baru yang namanya Phylon. Nah, karena dia asalnya dari pellets, dia tidak punya banyak udara seperti kalau EVA. Itu kenapa Phylon biasanya nggak sesoft atau nggak seempuk EVA, cuman dia lebih bouncy gitu, lebih mantul dan lebih awet. Karena kalau misalnya EVA banyak udaranya, lama-kelamaan sih udaranya itu kan keluar semua. Dan kalau misalnya udah terlalu banyak yang keluar, dia jadi flat. Kalau Phylon ini dia bahannya akan jadi lebih awet dan tingkat kekerasannya bisa diatur sebagaimana maunya pabrikan gitu. Nah, untuk seri Berlin ini emang di websitenya mereka, di Instagramnya mereka bilang kalau Berlin ini salah satu seri yang paling firm. Ini juga yang pertama agak khawatir sih, ini kalau misalnya kayak gini firmnya dan kaki lagi pegel gini, ini bagaimana gitu. Ntar gue ngomongin lebih jauh soal itu. Lalu di bawah ini rubbernya cuma di tempat-tempat yang cukup strategis. Buat gue ini cukup karena dia bahannya Phylon, jadi itu dia sebenarnya ground contact grade sih. Jadi kalau misalnya dia nggak pakai karet pun dia lebih tahan dibanding EVA. Kalau misalnya teman-teman pakai Hoka, Rincon misalnya atau Clifton, dia kan banyak yang expose ya, dan EVA-nya, dan kalau misalnya kena tanah gitu cepat ngegerusnya walaupun kosmetik doang gitu. Phylon mestinya lebih tahan dibanding EVA dalam hal tingkat kekuatannya kalau misalnya kegerus dengan aspal. Cuman ya mungkin nggak cocok kalau buat dipakai trail juga sih ya, walaupun cukup kuat. Kalau tadi sih nggak ada masalah dengan traksi dan sebagainya, so ya berfungsi dengan baik. Terus yang penting ride-nya gimana? Nah itu, jadi gue biasanya bukan orang yang percaya kalau sepatu berat itu bisa terasa ringan. Ya kalau berat ya berat aja gitu kan, mau gimana caranya juga kalau berat ya berat gitu. Bahkan Ultra Boost gitu, yang Boost kan katanya bouncy ya, jadi kalau dia berat tapi terbantu oleh bounce-nya gitu. Dan kalau gue pakai ya lama-lama sepatu Boost ya terasa berat juga gitu kan. Ini entah kenapa terasa ringan, artinya tadi dipakai di isi run aja ya, isi long run, dan buat gua itu pace antara 6 sampai 6.30 per kilometer, 6 sampai 6.30 menit per kilometer. Tadi bisa dijaga di pace itu, di kisaran itu. Kalau gue suspek sih kayaknya karena insole-nya tuh kayak gini, dan kata Freestep ini insole-nya TPU, bukan EVA, dan gue percaya sepenuhnya karena nggak mungkin EVA feel-nya kayak gini. Ini bener-bener bouncy dan soft. Jadi beda dengan midsole-nya ini yang keras, yang firm. Ini yang insole-nya ini yang cukup tebal dan dia sangat soft, justru sangat empuk dan sangat bouncy. Kita kan kalau easy run nggak pakai banyak power ya. Jadi dia cukup untuk ditahan oleh si insole ini lalu dipantulkan kembali. Jadi yang kerasa cuma insole-nya ini aja. Kita nggak ngerasain si kerasnya midsole ini. Yang ada malah karena kita terlindungi aja gitu, protektif ya, dia sifatnya dari jalan itu sangat terlindungi, dan kita nggak banyak ngerasain permukaan jalan. Geometri si sepatunya sendiri kan dia cukup lebar ya. Gue orang yang agak overpronate, jadi kalau misalnya mendarat tuh agak ankle-nya ke dalam begitu ya. Cuman gue nggak pernah pakai sepatu stability karena gue nggak suka sepatu stability. Jadi gue biasanya nyari sepatu netral yang cukup stabil. Dan ini secara desainnya, karena dia lasnya itu base-nya lebar, jadi dia secara otomatis dia lebih stabil dibanding sepatu-sepatu netral yang lain. Apalagi midsole-nya juga keras kan, jadi dia nggak terlalu banyak give ke dalam gitu kalau misalnya kita mendarat. Itu mungkin yang bikin gue bisa menikmati si sepatu ini. Apalagi juga heel counternya kan tadi seperti gue bilang, dia agak keras ya, agak terstruktur dengan baik.
Jadi si ankle tuh emang bener-bener kejaga aja, kayak teman-teman kalau misalnya pakai sepatu Asics yang glide ride, enggak, dia kan kayak ini banget ya, keras banget si heel counternya, dan dia itu didesain untuk mengurangi gerakan ankle supaya kaki lebih efisien ketika bergerak. Ini gue rasa mencapai hal yang sama deh, karena ankle gue nggak banyak gerak waktu itu, jadi kayak kaki udah langsung roll aja ke depan gitu. Dan walaupun dia firm dan cukup tebal, dia cukup fleksibel di sini. Jadi ketika kita mendarat itu langsung set, langsung gitu aja gitu. Dia punya flex groove yang cukup dalam di sini. Jadi walaupun dia keras dan dia nggak punya konsep rocker gitu kan, nggak terlalu kentara kayak Hoka gitu yang ke depan itu agak rocker, tapi dia dibantu oleh fleksibilitas pas di bagian dari midfoot mau ke forefoot, smooth aja gitu rollnya. Dan ini sepatunya belum diukur ya, belum gue ukur lagi, cuman kayaknya agak high drop antara heel ke forefootnya. Again, gue bukan pemakai sepatu yang high drop biasanya. Paling tinggi yang bisa gue pakai itu biasanya 10 mm. Sepatu high drop terakhir yang gue pakai itu kayaknya Brooks Ghost 10, itu 12 mm, dan gue cedera waktu itu. Jadi gue nggak suka sepatu high drop. Nah ini makanya gue agak khawatir juga, karena ini kayaknya high drop juga sekitar 10 atau 12 mm. Cuman yang gue suka dari desainnya dia adalah ini di bagian heelnya. Jadi kalau teman-teman lihat dia kan agak nggak rata gitu ya, nggak flat gitu kayak sepatu-sepatu biasanya. Ini yang namanya heel bevel yang ke atas gitu. Fungsinya apa? Nah, kenapa gue nggak suka sepatu yang high drop itu karena kalau misalnya kita mendarat begini, itu kan kaki kita mendaratnya begini ya, set gitu. Nah, ketika dia sepatunya high drop dan rata di sini, dia kena duluan ke tanah gitu. Nah, karena dia ada bevel ke atas begini, ini jadi cukup smooth ya mendaratnya. Dia ketika kita mendarat dia nggak kena si heelnya banget gitu, tapi langsung set roll ke bagian midfoot, terus dia fleksibel di sini, langsung roll off. Buat gua ini rollingnya smooth banget. Emang kalau misalnya dipegang gini gitu ya, terasa berat dan keras dan sebagainya. Tapi ketika sudah in motion gitu, udah gerak kitanya, udah dalam lari, kita biarin aja, nggak usah terlalu dipikirin, dia enak rollnya. Pas lari itu sejujurnya gue cuma ngerasa kayak ya terus aja gitu, kayak pengen terus aja, nggak usah dipikirin, nggak kerasa capek atau apa, dan tahu-tahu udah beres aja 16 kilo tuh. So sepatunya sendiri sangat enjoyable. Ini baru first impression ya, tapi ini cukup menjanjikan sih. Di luar apa namanya, di luar perkiraan gue ya, yang dia punya spesifikasi yang menurut gue mungkin nggak akan gue suka, tapi ketika dipakai ride-nya sangat enak. Jadi gue akan pakai sepatu ini terus sampai berapa ratus kilo, dan kayaknya cukup durable juga, dan akan gue update lagi setelah 150-an kilo kali ya, untuk dapat review yang lebih lengkap. Mungkin gitu aja first impressionnya. Makasih udah bersabar menunggu review yang sangat lama ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.